Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang data penelitian yang kita sebenarnya sudah membahasnya berkali-kali. Tapi kali ini saya akan membahasnya untuk mengkaitkan dengan instrumen penelitian yang kita pernah bahas ya di materi sebelumnya. Apa itu data penelitian? Data penelitian adalah fakta yang dikumpulkan oleh peneliti. Jadi data penelitian itu fakta empirik. Empirik itu ingat ya, empirik itu sesuatu yang ada, misalnya angka, ada gambar, ada situasi. Nah, itu nyata. Data penelitian bisa berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan teknik tertentu ya. Nah, data penelitian itu kita lihat slide kedua. Data itu berdasarkan sekunder dan primer, ingat ya. Nah, ini adalah peta daripada lingkup data. Ada primer, ada sekunder. Sekunder itu kita bisa dapat dari sebuah lembaga, dari data BPS, dari data statistika. Nah, kalau primer itu kita yang nyari. Jadi yang namanya primer itu ya kita yang mencari tahu tentang data tersebut. Macam primer itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Ini berdasarkan penelitian ya. Kalau kualitatif berarti kalau kita mau wawancara berarti penelitian kita itu cenderung ke kualitatif. Atau fokus grup atau teknik proyeksi. Ya, fokus grup itu seperti diskusi. Jadi hasil diskusi itu juga kualitatif, metode penelitian kualitatif. Kemudian teknik proyeksi itu artinya pengukurannya, teknik pengukuran ketika kita bertanya kemudian ada respon daripada respondennya. Jadi mirip dengan wawancara, tapi proyeksinya ini sudah tertata rapi. Jadi kayak proyek mencari sesuatu yang diproyekkan atau mencari yang sudah kita tentukan arahnya, kemudian kita dapat hasilnya. Jadi misalnya saya mau tahu orang ini masih waras apa enggak gitu misalnya. Itu teknik proyeksi. Jadi dia menggunakan kaitannya dengan ahli jiwa, dengan psikologis, dengan lembar psikologis. Nah, dia akan berespon seperti apa gitu. Kemudian kuantitatif itu ada eksperimen, ada observasi dan survei. Survei itu juga kuantitatif. Kuantitatif survei juga macam jenisnya, bisa langsung ke individunya, bisa telepon, bisa surat, bisa internet, bisa data dokumenter gitu ya. Kemudian observasi ada sendiri. Observasi itu jelas pengamatan ya. Observasi dengan cara dengan semua data-data pengamatan. Kemudian eksperimen, nah ini jelas ya, menggunakan angka-angka, menggunakan data-data eksperimen daripada misalnya kita membuat produk makanan gitu ya, yang kemudian diinovasi dan banyak yang suka. Nah, mana datanya? Yang dikatakan banyak yang suka itu datanya mana? Apakah ada? Nah, menggunakan apa? Tekniknya apa? Pengambilannya dengan teknik angket ya, atau bisa juga langsung wawancara. Kemudian tekniknya, kemudian metode, kemudian instrumennya apa? Instrumennya kita menggunakan lembar angket. Jadi hampir sama ya. Teknik dan instrumen itu memang hampir sama, mereka berkaitan. Kalau tekniknya wawancara, kita pakai instrumen lembar wawancara. Kalau tekniknya kuesioner, kalau metodenya menggunakan pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, maka pakai lembar kuesioner gitu ya. Kalau kita menggunakan teknik dokumentasi itu bisa juga dengan checklist ya, karena ada ini ada kayak gitu. Teknik instrumennya bisa menggunakan dokumenter atau bisa menggunakan checklist. Kemudian jadi jenis data ya, jadi kita bisa membayangkan
Jenis data itu berdasarkan sumber itu primer sekunder, berdasarkan sifat itu kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan prosesnya itu diskrit dan kontinu. Kemudian berdasarkan skala. Nah, ini skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Nah, data primer itu data yang kita cari dan data sekunder yang kita dapat dari sumber yang telah ada. Gitu ya. Ingat kualitatif, apa? Kualitatif itu data yang berbentuknya kata-kata, bukan angka pokoknya. Dari hasil dokumen, dari hasil diskusi, dari hasil wawancara, dari hasil transkrip, dari gambar. Nah, itu kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu ada angka, bilangan gitu ya. Ada hitung-hitungannya. Nah, di sini kemudian ada jenis data skala. Data skala itu yang kita mau pakai ketika kita mau mengumpulkan data ya, misalnya ada data laki-laki perempuan, nah berarti jenis kelamin itu data diskrit. Kemudian ordinal itu ketika kita mau tahu misalnya kesukaan, itu data ordinal mbak, namanya kesukaan. Misalnya ada kata tidak suka, suka, nah kesimpulannya adalah cukup suka misalnya pada produk itu. Nah, itu maksudnya ordinal. Kemudian kalau interval itu ada ukuran 1 sampai 10 itu misalnya cerah, tidak cerah. Nah, ini lebih ke rias ya. Lebih ke rias, kalau boga lebih ke ordinal datanya. Kalau interval itu lebih ke rias, misalnya kita pakai yang itu tadi, tingkat kecerahan, tingkat apa gitu ya. Tingkat kemulusan gitu. Kalau rasio itu data eksperimen ya, lebih cenderung ke angka. Jadi formulasi. Data diskrit, data kontinu, data nominal, insya Allah kalian sudah kenal dengan ini ya, karena sudah berkali-kali Bu Lina contohkan, dan ini saya tidak akan ulas banyak, silahkan bisa dibaca. Kemudian lain pertemuan saya akan memberikan tugas sebuah sebuah proyek ya, dimana mungkin kalian bisa gunakan sebagai las nantinya di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.